Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channelnya MJRT Racing Tunit. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan lip dari sebuah noken as dan penjelasan dari pentingnya seberapa besar LSA overlap dan durasi buat noken as. Kali ini saya akan membahas untuk motor korek harian, untuk motor tidak se ekstrim dari motor-motor balap, tapi motor Anda bisa berjalan atau bisa dipakai lebih enak dari standarnya, lebih enak dari posisi motor standar. Karena saya tahu untuk zaman sekarang ini anak-anak atau pengguna sepeda motor itu selalu merasa kurang dengan akselerasi motor yang mereka pakai. Baik, kita akan lanjut. Bagaimana cara mudah menentukan atau menemukan overlap atau yang pertama dulu cara menemukan lip dari sebuah noken as. Caranya adalah kita harus mengukur dulu, atau Anda harus mempersiapkan dulu alatnya adalah seatmat yang pertama ini, dan yang kedua Anda harus mempersiapkan noken as yang akan Anda ukur seberapa besar lipnya, seberapa tinggi lipnya dari noken as ini. Dan saya mempercontohkan ini kepada noken as standar Mio yang sudah di tune up atau yang sudah dipapas dengan noken as standar Jupiter yang masih original. Ini untuk percontohan saja. Baik, yang pertama saya akan mempercontohkan dulu atau menghitung dulu lip dari noken asnya Jupiter standar. Kita harus mengetahui dulu berapa base circle dari noken as ini. Jadi base circle itu adalah besar lingkaran pinggang dari noken as ini berapa. Caranya diukur pakai seatmat. Ya, kita ukur dulu untuk yang bagian X, benjolan yang bagian X. Untuk base circle yang bagian X ukurannya adalah 21 mili. Nah, itu sudah ketemu base circle-nya, dan sekarang kita ukur bubungannya atau tingginya dari noken as dari benjolan yang bagian X ini. Tinggi bubungannya 26 mili. Nah, jadi rumusnya Anda tinggal mengurangi saja. Bubungan dari noken as bagian X ini adalah 26 dikurangi 21. Nah, berarti jumlah atau tinggi lip dari noken as Jupiter standar ini adalah 5 mili. 26 dikurangi 21 jadi 5 mili. Nah, itu untuk contoh penghitungan lip di motor Jupiter, jumlahnya segitu. Ini noken as standar. Sekarang saya akan mencontohkan di noken as Mio, karena adanya noken as Mio yang sudah dipapas itu, jadi contohnya ini saya contohkan di noken as Mio saja. Sama caranya seperti itu. Kita ukur dulu base circle-nya. Ini base circle-nya 18 mili dengan bubungan 25. Nah, bubungannya 25 dikurangi 18. Jadi sudah Anda ketahui juga 25 dikurangi 18 jadi 7 mili. Nah, jadi lip dari noken as Mio yang sudah dipapas, lipnya 7 mili. Kenapa dipapas
keadaan noken as di papas bisa lebih tinggi karena posisi base circle dari noken as ini semakin mengecil dan hubungan dari noken as ini tetap, jadi otomatis lipnya akan semakin tinggi. Nah, sekarang saya akan jelaskan kebutuhan untuk motor standar atau motor korek harian seperti apa atau seberapakah lip yang dibutuhkan untuk motor harian dan overlap yang dibutuhkan untuk motor harian, serta durasinya harus sebagaimana atau seberapa yang dibutuhkan untuk motor harian. Jadi seperti ini. Untuk Anda gunakan di motor harian, Anda sah-sah saja apabila noken as ini Anda papas atau Anda bubut. Dalam artian Anda harus men-setting bagian yang lain, dan bagian-bagian itu Anda bisa memadatkan kompresi, bisa dipadukan dengan perklep yang serasi dengan hasil dari papasan noken as ini. Tapi Anda harus ingat, untuk motor korek harian, lip noken as ini tidak bisa terlalu tinggi. Kenapa? Karena untuk motor harian dengan keadaan kondisi perklep yang tidak sebagus perklep motor balap, itu akan membuat riskan. Nanti motor Anda kalau lipnya terlalu tinggi nih, motor Anda tuh riskan jebol, terus napasnya menjadi pendek. Itu jadi lipnya kalau untuk motor standar harian itu bisa saya dengan pengalaman saya yang sudah saya terapkan, bisa saya batasi itu antara 5 sampai 7 mili. Itu lip aman untuk motor korek harian. Itu untuk lip. Nah, itu untuk lip. Sekarang kalau noken as ini sudah dipapas, kalau noken as ini sudah dibubut, otomatis LSA-nya akan berubah. Karena seperti Anda bisa lihat bentuk dari noken as ini. Nah, ini kan benjolannya, LSA-nya ini rata, LSA-nya ini lebar. Nah, kalau yang Mio ini saya contohkan di Mio ini LSA-nya ini udah mulai rapat. Nah, ini rapat karena sudah mendapat pemapasan. Jadi untuk di bagian LSA ini, apabila LSA ini lebar, itu otomatis overlap akan semakin kecil. Jadi itu akan bagus, motor Anda akan bagus di bagian atas. Jadi gini, ini kan LSA itu adalah di mana benjolan noken as ini atau LSA itu dihitung di mana klep dalam keadaan overlap, dalam keadaan membuka berbarengan. Nah, jadi kalau overlapnya tinggi, otomatis itu LSA-nya kecil. Dan kebalikannya, kalau overlapnya rendah, itu otomatis LSA-nya lebar. Nah, ini contohnya. Ini misalkan yang sudah dipapas, ini overlapnya tinggi karena hubungan noken as ini menonjol ke atas. Menonjol tuh, bisa Anda lihat menonjol kan. Nah, yang kedua sisinya menonjol. Ini menandakan overlapnya kecil. Nah, overlapnya kecil, ini kalau overlap kecil, otomatis
Kalau overlapnya kecil otomatis bagus di bagian atas motor. Dan sebalikannya, kalau overlapnya besar, motor bagus di bagian bawah. Motor bagus, responsifnya bagus. Nah, begitu. Jadi Anda bisa mungkin sampai segini Anda bisa ngerti pengetahuan atau bagaimana penjelasan dari lip dan overlap untuk motor standar korek harian. Jadi yang Anda kuncinya itu nantilah penjelasannya akan saya tulis di deskripsi. Jadi LSA besar, overlapnya otomatis kecil, itu akan bagus di bagian atas. Terus apabila LSA-nya kecil, overlapnya besar, itu akan bagus di bagian bawah. Dan begitupun durasi. Saya akan bahas sedikit mengenai durasi nih. Untuk durasi noken as, apabila durasi besar, otomatis LSA-nya itu akan sempit. Dan apabila durasi kecil, otomatis LSA-nya akan lebar. Begitu. Jadi durasi itu dihitungnya itu dari benjolan ini. Apabila benjolan ini besar, apabila benjolan noken as ini gemuk, profilnya gemuk, itu menandakan durasinya besar. Dan itu akan menandakan LSA-nya sempit. Nah, apabila LSA-nya sempit, berarti overlapnya besar. Itu motor akan bagus di bagian bawah. Gitu. Itu penjelasan. Nah, itulah penjelasan sepintas penjelasan. Dan untuk mengetahui ukuran dari hitungan dari lipnya berapa, LSA-nya berapa, durasinya berapa, itu Anda sekarang ini sebenarnya ada cara menghitung itu semua dengan cara manual. Tapi untuk zaman sekarang ini karena sudah modern dengan adanya alat busur dial, nanti kita bikin video selanjutnya cara menghitungnya, cara menemukan angkanya dari noken as ini, menemukan LSA-nya berapa, durasinya berapa, overlapnya berapa. Nanti kita bikin video selanjutnya. Dan untuk video sekarang ini saya seperti tadi saya jelaskan hanya memberi penjelasan harus seberapa lip, LSA dan durasi yang kita gunakan di motor korek harian supaya motor Anda tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Mungkin sampai di sini video saya untuk mengenai penjelasan dari noken as ini. Untuk selanjutnya, apabila Anda merasa terbantu dan dengan pengalaman saya ini yang saya terapkan di video ini, saya tunggu komentarnya, like, subscribe-nya, dan mudah-mudahan channel saya ini semakin berkembang dengan bantuan Anda, dan saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam otomotif. Semoga jaya selalu. Semoga Anda terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.